You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Baik, mari kita berdoa sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur hari ini karena sungguh Tuhan Engkau baik dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kembali kami sama-sama akan membuka firman-Mu. Kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami yang mendengar, hamba-Mu yang menyampaikan, kami mohon Tuhan tolong kami, agar kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat sore, atau mungkin di tempat yang jauh ya, sudah menjelang malam. Terima kasih, bersyukur untuk kesempatan yang diberikan untuk saya boleh sharing firman Tuhan pada sore hari ini. Nah, tema yang diberikan kepada kita hari ini, wah ini kekinian banget begitu ya. Karena ini tema yang terkait dengan hustle culture. Nanti kita akan lihat apa yang dimaksud dengan hustle culture. Nah, tapi kalau saya boleh bertanya, ya, kalau saya boleh bertanya kepada rekan-rekan sekalian, ini pertanyaannya juga kekinian ya. Silahkan yang mau jawab, boleh jawab. Kalau merasa agak susah sini menjawabnya, ya udah ditahan aja ya. Pertanyaannya sederhana, simple saja. How do you feel about your work now? Nah ya, silakan kalau ada yang mau jawab di kolom komentar. Kalau ada rasanya aduh itu pribadi, ya sudah gitu ya. Saya tunggu 20 detik begitu ya. How do you feel about your work now? Ya mungkin now itu apa? Minggu terakhir ini kah? Atau mungkin bulan terakhir ini? Ya tentu ya, pasti ada pasang surut dalam kehidupan. Ada plus, ada minus. Tidak ada yang lebih benar dari yang lain emotikonnya begitu ya. Nah ini hal-hal yang mungkin teman-teman juga alami dan hadapi di dalam pekerjaan. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang mungkin sangat menyenangkan, ada yang mungkin sedang bergumul dengan berbagai pergumulan pekerjaan, ada yang kayaknya aduh ayah udah mau give up misalnya begitu ya. Oke, saya tidak menafsirkan apa-apa dari emot teman-teman, silakan lihat aja sendiri begitu ya. Nah, teman-teman, ini hal yang menarik untuk kita pikirkan berkaitan dengan pekerjaan. Saya mulai dengan kutipan yang disampaikan oleh pendeta John Stott berkaitan dengan apa itu bekerja. Ternyata kalau kita lihat di awal Alkitab, bekerja tidak ada kaitan langsung dengan uang. Karena pada waktu manusia ditetapkan Allah untuk bekerja, tidak ada kaitan dengan uang pada masa itu. Sehingga pendeta John Stott mengkaitkan bekerja dengan definisi seperti ini. Work is the expenditure of energy, manual or mental or both, in the service of others, which brings fulfillment to the worker, benefit to the community, and glory to God. Perhatikan, aspek pekerjaan berkaitan dengan diri pekerjanya, orang-orang yang ada di dalam komunitas, dan juga tentunya dengan Allah. Dalam terjemahan bebasnya, bekerja adalah penggunaan tenaga, baik secara tenaga fisik ataupun mental, ataupun keduanya ya. Itu saya kurang menambahkan ya. Baik itu fisik, mental, maupun menggunakan keduanya untuk melayani orang lain,
membawa kebahagiaan bagi pekerja, membawa manfaat bagi masyarakat, dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ini rancangan yang indah yang Tuhan berikan bagi manusia di dalam pekerjaan. Tetapi sadar atau tidak, khususnya di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, maka budaya kerja ini juga jadi satu tantangan. Dan secara khusus kalau saya melihat beberapa artikel maupun buku berkaitan dengan hustle culture, sebagian besar atau hampir semua melihat hal negatif di dalamnya. Tentu sebuah budaya tidak terbentuk begitu saja. Dan mungkin awalnya ada motivasi-motivasi yang lebih positif. Tetapi di dalam kenyataan perkembangannya menjadi sebuah budaya atau tren, maka kita melihat lebih banyak negatifnya sehingga ini disorot di dalam banyak artikel dan juga beberapa buku. Hustle culture, hustle dalam bahasa Inggris artinya hiruk pikuk begitu ya, rame gitu ya, adalah fenomena di mana individu didorong untuk bekerja lebih keras, lebih lama dan lebih cepat. Ini adalah budaya yang mengagungkan kesibukan sebagai simbol keberhasilan dan prestasi. Nah, kita ada di dalam dunia yang punya culture, punya budaya yang mendorong kita untuk melakukan hal seperti ini. Saya coba cari buku Kristen, ternyata tidak banyak gitu ya yang saya ketemu. Salah satu yang ditulis oleh seorang penginjil yang masih muda yang ada dalam generasi ini, namanya Jefferson Bethke. Nah, dia menulis buku, nah judulnya agak serem ya, To Hell with the Hustle. Jadi teman-teman yang tertarik bisa mencari buku ini. Di dalam buku ini, setiap bab buku ini mengeksplorasi aspek berbeda bagaimana budaya modern yang sibuk dan terhubung secara berlebihan itu memengaruhi kehidupan kita dan bagaimana kita dapat melawan efek negatif dari hustle culture ini. Saya juga waktu persiapan mencari beberapa buku dan akhirnya saya ketemu buku ini, tapi saya jujur belum sempat membaca seluruh bagian, hanya beberapa bab yang saya coba skim aja untuk melihat. Dan saya pikir juga yang saya katakan tadi, ada hal-hal yang lebih banyak negatif yang disorot dari hustle culture ini. Nah, di dalam persiapan saya berpikir bagaimana teman-teman dan saya, kita yang ada di dalam dunia zaman now ini, perlu secara pribadi saya pikir ya, mengakses diri kita. Menjawab pertanyaan-pertanyaan reflektif ini di dalam hidup kita masing-masing yang mungkin saja kalau kita nanti mencoba melihat, menganalisa hidup kita, jangan-jangan kita sedang terperangkap di dalam hustle culture ini. Dan saya pikir ini bukan hanya di pekerjaan tertentu, sehingga baik teman-teman yang adalah dosen, saya yang hamba Tuhan, teman-teman yang mungkin bekerja dalam bidang yang lain, semua mungkin sedang bergumul dengan tantangan dan sebuah tren yang muncul belakangan ini ya. Ini memang buku ini sendiri, yang buku Kristen ini ditulis tahun 2019. Jadi kira-kira memang beberapa waktu yang lalu ini menjadi semakin marak. Mari kita coba refleksikan beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, apakah saya sering merasa bahwa pekerjaan saya adalah satu-satunya penentu dari nilai diri saya? Silakan kita self-check ya. Yang kedua, apakah saya sering merasa bersalah dan atau bahkan sampai cemas ketika tidak bekerja atau sedang mengambil waktu untuk diri sendiri? Yang ketiga, apakah saya sering mengorbankan kesehatan untuk waktu tidur atau waktu bersama keluarga dan teman demi pekerjaan? Selanjutnya, apakah saya menemukan diri saya terus-menerus stres atau cemas
tentang pekerjaan bahkan ketika saya tidak bekerja. Nah, ini perlu kita cek juga. Selanjutnya, apakah saya sering merasa lelah atau kelelahan, tetapi tetap mendorong diri untuk terus bekerja? Dan ini pertanyaan terakhir dalam self-check kita ya. Apakah saya mengabaikan hobi atau kegiatan yang saya nikmati karena kurangnya waktu atau energi akibat pekerjaan? Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, tentu kita bisa menjawabnya dari berbagai faktor. Wah, ini lagi musim ujian, harus buat soal, ini lagi musim koreksi. Kita bisa saja menjawab dengan berbagai alasan. Tetapi saya pikir kalau kita mau jujur dengan diri kita, kita yang nanti akan tahu sebenarnya kita sedang ada di dalam tahap apa. Apakah kita waktu dicek, ya cukup berobat jalan saja? Atau ternyata, wah ini sudah mesti masuk IGD atau mungkin sudah masuk ICU begitu ya. Atau apalah yang teman-teman nanti bisa mengkategorikan sendiri. Tetapi saya tidak sedang menghakimi dan menuding apa yang sedang teman-teman dan saya juga alami. Tetapi saya rindu kita mencoba mengevaluasinya. Di akhir kalau ada waktu nanti kita bisa tanya jawab sebentar ya. Nah, apakah ini hal yang baru? Saya pikir tidak. Jadi yang namanya kerja keras tentu sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya. Namun bukan berarti Anda hidup semata-mata untuk bekerja. Jika Anda seorang penggila kerja atau workaholic, bisa jadi Anda terperangkap dalam gaya hidup hustle culture. Jadi sebenarnya istilahnya saja yang baru, yang dikatakan hustle culture, tetapi kalau kita melihat ini cirinya sama saja dengan orang workaholic atau penggila kerja. Nah, teman-teman, saya pikir sih kalau mau tahu tentang hustle culture malah banyak sekali. Saya sih ambilnya dari CNN gitu ya. Waktu browsing juga dapat begitu ya. Ada beberapa infografis. Nah, saya meminjam artikel ini ya. Itu yang saya tulis di bawah. Saya boleh kutip beberapa bagiannya. Dia menuliskan begini ya. Karena ini adalah hasil sebuah press release kalau saya tidak salah dengan Universitas Erlangga. Hustle culture tak baik untuk kesehatan, baik fisik maupun mental. Pasalnya, orang yang terjebak dalam hustle culture menganggap jalan menuju kesuksesan dan kesejahteraan hanya dengan bekerja. Ya, saya buat warna berbeda. Bukan masalah dengan bekerjanya, nggak ada yang salah dengan bekerja. Tetapi kalau mengatakan hanya bekerja, wah, alhasil jam kerja pun sering kali melebihi waktu normal. Lembur sudah jadi makanan harian. Nah, kenapa ini dibahas belakangan ini? Khususnya mungkin 3-4 tahun terakhir. Artikel ini sendiri tahunnya kalau saya tidak salah ingat 2021. Karena tren hustle culture ini hampir dialami oleh sebagian besar pekerja. Kalau cuma 1-2 yang alami ya sudahlah, itu masalah pribadi. Tapi ini sudah menjadi tren culture. Nah, terutama ya ini lebih khusus lagi di generasi milenial yang fresh graduate. Tuntutan kebutuhan hidup yang banyak mengharuskan mereka bekerja lebih keras supaya menghasilkan penghasilan yang lebih besar, meskipun akhirnya mengesampingkan kesehatan diri sendiri. Kita mungkin pernah membaca beberapa cerita, ada kasus yang sampai meninggal dunia karena pekerjaan, tidak tidur 3 hari, terus-menerus bekerja hanya hantam dengan kopi dan seterusnya. Sehingga kemudian ketika itu muncul menjadi permasalahan yang diangkat, ternyata bukan cuma 1-2 orang yang mengalami, tetapi sebagian besar, khususnya generasi milenial yang fresh graduate. Nah, fenomena hustle culture juga dipicu oleh faktor eksternal dari luar. Salah satunya adalah kita lihat celoteh orang di media sosial. Kita lihat orang-orang yang flexing
Orang-orang sukses mereka flexing di media sosial. Ini kemudian turut mendorong generasi pengguna media sosial untuk mencapai itu. Tidak ada cara lain, kerja, kerja, dan kerja. Sehingga semakin banyak orang yang gila kerja. Saya bertemu dengan seorang pemuda dalam pergumulan mengawali karirnya. Dia harus mencari pekerjaan, tapi kemudian terminate karena sedang pandemi waktu itu. Dan akhirnya salah satu terapi dia terhadap dirinya, dia stop sementara seluruh media sosialnya. Karena itu sangat menekan dan tertekan dia ya, melihat teman-temannya yang mungkin sudah bekerja dan kemudian flexing di medsos, lagi pergi ke sini, lagi ini, lagi itu, dan seterusnya. Nah, teman-teman, mari kita lihat sebentar menurut artikel ini, apa bahayanya hustle culture. Jadi nggak usah ngomong Kristen-Kristen dulu lah ya, ini udah dianalisa begitu ya. Nggak usah karena ada ayatnya baru kita bilang, oh iya bener begitu ya. Nah, jika terus dilakukan, hustle culture dapat meningkatkan stres dan berujung pada burnout. Dan burnout adalah kondisi saat seseorang merasa lelah berkepanjangan karena stres kerja yang berat. Burnout dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik. Jadi hati-hati. Coba kita lihat lebih jauh lagi. Bagi orang yang sudah terbiasa dengan hustle culture, istirahat malah dianggap tidak produktif. Istirahat itu menyia-nyiakan waktu. Mereka akan selalu memikirkan pekerjaan bahkan di waktu luang sekalipun. Pemikiran dan kebiasaan seperti ini ternyata dapat berdampak negatif pada kesehatan tubuh, mental, dan bahkan kualitas hidup. Sehingga teman-teman kalau memperhatikan, ya, nah ini ada infografis misalnya, hustle culture, jangan memaksa diri, ini bahaya hustle culture. Sehingga istilah yang diperkenalkan adalah work-life balance. Hindari hustle culture dengan work-life balance. Tapi ini yang saya juga pikirkan, apakah work-life balance yang dimaksud adalah seperti yang saya biasa baca di status-status teman-teman alumni, kalau udah Jumat, thanks God it's Friday. Lalu kalimatnya gitu ya, work hard, play hard, begitu ya. Apakah itu yang menjadi solusi daripada hustle culture ini? Work balance yang seperti itu, just enjoy myself. Ini me time yang kadang-kadang terkesan bahkan sangat egoistik. Nah, sehingga saya pikir kita waspadai dulu ya. Hustle culture yang kebablasan, maka waspadalah dengan burnout tadi. Pertama kali istilah ini muncul, diperkenalkan oleh seorang bernama Herbert Freudenberg pada tahun 1973. Dia psikolog klinis pada lembaga pelayanan sosial di New York yang menangani remaja bermasalah pada awalnya. Nah, beliau berkata istilah ini dari situ gitu ya. Seperti ilustrasi yang dia berikan, sindrom burnout seperti gedung terbakar habis. Burnout. Suatu gedung yang mulanya berdiri megah dengan berbagai aktivitas di dalamnya, tapi setelah terbakar, yang nampak hanya kerangka luarnya. Sehingga burnout adalah kondisi terperas habis dan kehilangan energi, psikis maupun fisik. Nah, biasanya hal itu kalau kita perhatikan, biasanya hal itu disebabkan oleh situasi kerja yang tidak mendukung atau situasi kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan. Nah, jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, kembali lagi melihat kepada apa yang saya bagikan ini. Nah, ini menjadi pergumulan yang tidak mudah tentunya di tengah-tengah tuntutan pekerjaan kita semua. Membuat RPS mungkin ya, atau membuat untuk mengurus Jafung kita dan seterusnya, menulis jurnal, dan ini adalah hal-hal yang bagi rekan-rekan yang jadi dosen, kita pasti tahu ya apa tantangan dalam rangka
menjadi dosen yang baik atau yang profesional, yang itu semua harus membutuhkan kerja keras. Tapi ini yang kemudian kita harus pikirkan, apakah kita sudah seimbang? Karena hati-hati dengan culture. Culture itu membentuk kita juga. Itu dari luar diri kita, tapi kalau kita ada di dalamnya tanpa sadar, kalau kita tidak punya boundaries, kita sendiri jadi ikut dengan apa yang menjadi culture. Misalnya saya ketemu dengan teman, anak-anak yang bekerja misalnya dengan perusahaan Jepang. Wah, mereka tuh terbentuk culture-nya misalnya. Perusahaan Korea, mereka bilang, iya kak, mereka pokoknya kerjanya sampai malam gitu ya. Tapi juga hedonnya sampai pagi misalnya. Dan itu menjadi bagian-bagian yang kita harus sadari di sekitar kita. Dan melihat sebenarnya bagaimana sebagai orang Kristen kita menyikapinya. Artikel seperti di CNN Indonesia ini pun bahkan kasih solusi ya. Nggak usah ke Alkitab dulu begitu ya. Dia bilang ya, ingat filosofinya bukan hidup untuk bekerja. Tapi mari kita bekerja untuk hidup. Jadi hidup tuh bukan hanya bekerja. Lalu berhenti membandingkan diri dengan orang lain ya. Hati-hati ya, kadang-kadang kita scroll TikTok, scroll IG, ngelihat, ih gila dia udah S3 ya. Wah, dia udah malah postdoctorate study lagi misalnya. Apa itu kadang-kadang tanpa sadar kemungkinan bisa menekan kita ya. Alokasikan waktu untuk santai. Dan ingat, sukses tak cuma dari bekerja. Hati-hati mengukur sukses hanya dari satu aspek. Banyak orang yang ketika pekerjaannya baik, tetapi telah mengabaikan relasi dengan istri, suami, pasangan, dengan anak. Jadi di luar dia baik, dia sukses. Tapi mungkin di rumah tangga tidak demikian. Masih ingat Raja Daud? Bapak macam apa itu yang anaknya pengen bunuh dia ya? Karena bapaknya sibuk berperang. Memang betul, Daud dikatakan telah mengalahkan begitu banyak orang, tetapi rumah tangganya menjadi korban dari kesuksesan karirnya di medan perang. Dan ingat, kesehatan adalah nomor satu. Ya, at the end of the day ya, sekarang kalau udah usia makin nambah, maka ya ini yang orang akan katakan ya, sukses itu apa sih gitu ya. Taunya cuman bayar asuransi buat berobat begitu ya. Kesehatan nomor satu. Kadang-kadang dengan masa muda, dengan energi muda, kita merasa bisa melakukan banyak hal, sehingga kayaknya tidak mau buang waktu, tetapi hati-hati tabungan yang baik ketika Tuhan kasih ritme hidup sebenarnya sama kita. Teman-teman kalau sadari, sebenarnya Tuhan kasih ritme hidup sama kita itu 1 hari 24 jam. Ritme hidup, 8 jam kerja, 8 jam tidur, dan 8 jam di luar kerja dan tidur. Itu yang disebut sebagai leisure time. 8 jam kerja, 8 jam tidur, dan di luar itu 8 jam leisure time. Harusnya kita keep balance. Memang tidak selamanya bisa balance terus. Kalau ada waktu tertentu kita akan lebih sibuk di bagian tertentu misalnya. Tetapi kita perlu menjaga keseimbangan yang tidak hanya kuantitasnya 888, tetapi juga kualitasnya. Nah, itu yang saya pikir di dalam pergumulan kita mengatasi hustle culture, kita harus punya prinsip untuk kita sama-sama pikirkan ke depan. Teman-teman, saya coba kasih contoh sebentar waktu merenungkan dari firman Tuhan. Sebenarnya apa sih culture yang Alkitab bentuk tentang kerja? Tentu kita balik ke Alkitab ya. Bahwa waktu awalnya manusia dicipta, menarik. Manusia dicipta hari keberapa? Hari ke-6. Maka apa yang manusia lakukan setelah dicipta di hari yang ke-7? Istirahat. Sebenarnya biblical worldview bukan seperti yang dunia sedang lakukan saat ini. Saya kerja supaya bisa istirahat. Itu biblical, itu worldview-nya dunia ya. Modern worldview. Saya kerja biar dapat istirahat. Karena itu filosofinya work hard, play hard gitu ya. Filosofinya thanks God it's Friday.
And I don't like Monday. Kalau masuk Monday, aduh kesel gitu ya. Itu dibentuk oleh dunia yang berkata, kerjalah supaya bisa dapat istirahat. Tapi penciptaan kita, justru Allah mencipta kita, lalu diberikan waktu istirahat, sehingga kemudian kita bekerja. Sehingga kalau kita melihat hal ini, harusnya orang Kristen tidak hate Monday, begitu ya. Karena itu, kalau kita lihat HP, nanti habis ini teman-teman langsung cek HP-nya ya. Kalender bulanan kita ada dua. Ada dua kemungkinan. Bisa dipilih ternyata. Teman-teman mau hari paling kirinya itu minggu kah? Atau hari paling kirinya itu Senin? Ternyata ada pilihan di HP. Mau minggunya itu dimulai dengan hari Minggu atau Senin. Nah, nanti bisa lihat ya di HP masing-masing. Dan ini culture. Dan Christian culture menandakan kalender dimulai dengan hari Minggu lebih dulu. Karena kita diberi istirahat, kemudian kita diberi kesempatan bekerja. That is Christian culture. Sehingga kalau teman-teman yang pernah studi di Eropa, susah cari toko roti, toko makanan yang buka di hari Minggu. Karena mereka ya sekarang mungkin sudah lebih modern, kemudian mereka buka setengah hari. Tapi itu rata-rata jam 6-an itu udah tutup, udah bingung kalau nyari ini ya. Waktu saya studi di Eropa tuh masih melihat, mereka masih memegang culture itu. Walaupun mungkin mereka tidak ke gereja lagi. Tapi waktu itu ya, itu bagian dalam kehidupan. Kalau sekarang kan kita minggunya ke mall ya. Kayaknya itu tempat buat kita nyantainya di sana gitu. Tapi Christian culture, I rest so I can work. So God gave me work to do after I rest. Nah, sehingga bahkan lihat ya, culture Indonesia yang mungkin influence more by Arabic or Muslim culture. Slide-nya masih di sini ya. Mereka bilangnya gini ya, coba kita hitung harinya gimana? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu yang ditunggu-tunggu ya. Kan itu cara kita ngitung hari. Tapi orang bule yang influenced by Christian culture, mereka menghitung mulai dari Sunday, Monday, Tuesday. Makanya di HP kita ada pilihan ternyata mau mulai dari hari apa. Dan bagi saya, itu bukan cuma sekadar pilihan, but that is culture. Biblical worldview menolong kita mengingat, I already have rest in God, that's why I work. Sehingga pekerjaan tidak menjadi pekerjaan yang kita merasa bahwa itulah satu-satunya prestasi kita. Itulah yang harus kita kejar. Tapi kita akan melakukan work-life balance di dalam pola yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bagaimana teman-teman sebagai dosen bisa berkontribusi maksimal? Saya pikir banyak hal ya. Dan bukan hanya pekerjaan. Dalam hal pekerjaan tentu kita butuh kemampuan. Makanya kita terus tingkatkan kemampuan kita juga untuk berkontribusi lebih baik. Tentunya kita juga harusnya punya komitmen. Perbaharui komitmen kita terus. Kadang-kadang makin lama di sebuah tempat tertentu kita udah merasa biasa saja. Apalagi kalau kita sudah menjadi orang yang semakin top dalam level kepemimpinan. Hati-hati kita mulai lose komitmen. Lalu kemudian kesempatan, ya kadang-kadang saya mikir ya namanya kehidupan itu ya bukan cuma gabungan antara kemampuan, komitmen, tapi juga kesempatan ya. Pasti banyak orang juga yang sama pinternya sama saudara. Tapi kenapa saudara yang doktor duluan? Kenapa saudara yang misalnya S2 duluan begitu ya? Wah, yang pintar lebih pintar dari kita juga banyak begitu ya. Ada masalah opportunity dan saya harus katakan itu seringkali bukan sekadar pintu terbuka karena kita usaha, tapi benar-benar berkat Tuhan terlihat jelas di dalamnya. Kita mesti berkontribusi dengan creativity, ya, lalu kemudian kolaborasi. Mari kita tidak berdiri sendiri, tapi kita satu kolaborasi bersama. Komunikasi. Dan ini juga yang kadang-kadang kita lupa, karakter. Ya, jangan lupa bahwa di dalam hustle culture, saya pikir mungkin banyak etika yang dilanggar di situ.
Dan hustle culture ini melupakan banyak hal soal pembangunan karakter. Dan karakter itu lebih daripada sekadar uang. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, secara umum saya mungkin bisa selesai di sini, tapi saya ingin memberikan sedikit Christian perspective dalam sedikit waktu ke depan untuk kita melihat. Kalau kita lihat ini juga teman-teman baca dari artikel-artikel sih banyak gitu ya. Nah, tapi waktu saya coba merenungkan apa sih sebenarnya masalahnya kalau kita melihat hustle culture ini, orang-orang yang gila kerja ini, orang-orang yang tanpa sadar menjadikan pekerjaan sebagai idolnya, sebagai Tuhannya. Pencapaian di pekerjaan itulah menjadi nilai dirinya dan identitas dirinya. Nah, saya mau masuk kepada Christian perspective di bagian akhir. Pertanyaannya simple begitu ya. What is the heart of the problem? Nah, dalam bahasa Inggris seringkali dikatakan the heart of the problem is the problem of the heart. Jadi ini masalah hati. Nah, dan saya mau membagikan satu firman Tuhan yang juga saya renungkan beberapa waktu yang lalu dalam satu tema yang saya lihat secara Kristiani. Bagaimana kita melawan hustle culture atau berdiri di tengah-tengah hustle culture yang begitu konsumeristik, materialistik. Maka ini jadi hal yang menarik. Mungkin ini istilah yang beberapa ada yang sudah pernah dengar. PGI mengeluarkan beberapa dokumen terkait dengan spiritualitas keugaharian. Ya, apa itu ugahari? Jangan pikir nama siapa lagi itu ya. Nah, ugahari dalam KBBI adalah kesederhanaan atau kesahajaan. Mari kita bergerak ke arah ini. Karena bagi saya, ketika hati kita tidak konten, tidak ugahari, maka jangan heran ekspresi dari hati yang hiruk pikuk adalah hidup yang hiruk pikuk. Nah, itu secara rohaninya begitu ya. Hatinya nggak konten, tidak heran dia juga akan hidupnya tidak konten. Hiruk pikuk gitu, ngejar sana, ngejar sini. Tapi bukan berarti kalau hatinya sudah ugahari lalu kemudian nggak ada ambisi. Kita butuh ambisi, tapi ambisi kita diarahkan bagi kemuliaan Tuhan. Ugahari tidak meniadakan ambisi. Kesederhanaan justru menolong kita fokus kepada ambisi yang murni, yang tepat. Ini mencerminkan apa? Mencerminkan kesiapan untuk hidup sederhana, merasa puas dengan apa yang kita miliki, dan tidak tergila-gila dengan harta benda. Dalam konteks biblikal, bahkan keugaharian adalah tentang menghargai kecukupan dan bahkan bisa berbagi dengan orang lain. Salah satu firman Tuhan yang sangat mendasari bagian ini dalam banyak hal, saya pikir kita bisa lihat di Alkitab. Tapi apa yang Paulus tuliskan di dalam Filipi pasal 4, mulai dari ayat 11 sampai ayat 13. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan, aku dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa yang kita baca ini merupakan sharing Paulus. Ucapan terima kasih kepada jemaat Filipi yang mengirimkan bantuan kepada Paulus. Kemungkinan besar ini bantuan materi. Mereka mengirimkan dari jemaat yang sederhana, mendukung Paulus. Mereka mengirimkan seorang teman mereka juga, Epaphroditus, untuk menolong Paulus. Tapi juga mereka menitipkan nampaknya uang untuk menolong pelayanan Paulus. Kalau kita perhatikan, ini surat yang unik. Begitu banyak sharing pribadi Paulus, sangat dalam. Dan nada surat ini begitu pribadi. Dan menariknya, di dalam surat yang cuma 4 pasal ini, muncul 16 kali kata sukacita, bersukacitalah.
Padahal kalau kita tahu konteksnya, Paulus lagi ada di dalam penjara. Kenapa bisa? Dari dalam penjara yang harusnya mungkin mengeluh, wah capek banget, kenapa aku ada di sini, dingin banget, ya tidak seperti yang dia harapkan. Tapi dia bisa cerita, memang penjaranya di penjara rumah, tetapi namanya di penjara pada masa itu tetap aja tidak menyenangkan, teman-teman yang dikasih Tuhan. Tapi disinilah saya melihat, sukacita itu bukan karena kondisi di luarnya aman, tetapi hati yang bertemu dengan Tuhan, merasa cukup di dalam Tuhan, itu yang menolong Paulus meresponi situasi yang ada di luar. Ini spiritualitas arahnya yang benar, itu inside out. Spiritualitas Kristen yang sejati bukan outside in. Karena outside ini terus berubah. Ketika terus berubah, apakah itu membuat hati kita berubah? Tetapi kalau kita sudah konten di dalam Tuhan, kita tenang di dalam Tuhan, maka hiruk pikuk dunia tidak membuat kita jadi ikutan hiruk pikuk. Nah, itu kira-kira tesisnya waktu bicara contentment. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, karena itu ini bukan cuma masalah pekerjaan dalam hal uang. Tetapi ini dalam hal menyikapi situasi, menyikapi kondisi yang banyak kali tidak sesuai ekspektasi kita. Jadi di dalam ayat 11 khususnya, Paulus mengungkapkan kepuasannya dalam segala hal karena ia telah belajar untuk merasa cukup. Dan Paulus menunjukkan bagaimana keugaharian telah membantu hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama, dan bahkan berdampak di dalam pelayanannya. Di dalam bahasa aslinya, istilah mencukupkan diri itu cuma muncul satu kali di dalam sepanjang perjanjian baru. Ya, nanti teman-teman yang tertarik melihat bahasa Yunaninya cuma muncul satu kali, yang menunjukkan bahasa Inggris menerjemahkannya content. Dan pelayan-pelayan Tuhan yang bekerja bagi Tuhan, banyak yang ditunjukkan, para nabi misalnya, mereka adalah orang-orang yang hidup dengan sederhana, konten di dalam Tuhan. Itu bukan karena ingin sok-sok menderita ya, tapi itu menjadi pilihan hidup, saudara. Contoh misalnya ya, kalau kita baca di Alkitab, Yohanes Pembaptis di Matius 3, dikatakan dia memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Ini wujud-wujud kesederhanaan. Dan makanannya belalang dan madu hutan. Bahkan teladan utama kita pun, Tuhan Yesus menjalani hidupnya secara sederhana. Jadi ugahari ini, sikap yang merasa cukup di dalam Tuhan, membuat kita juga tidak menjadi orang yang hiruk pikuk di luar, karena kita sudah mengalami ketenangan di dalam. Keugaharian membantu kita untuk fokus pada apa yang benar-benar penting dalam hidup. Dan memungkinkan kita untuk menjalani hidup dengan tenang, dan kita bisa melayani Tuhan lebih efektif. Keugaharian juga mengajarkan kita untuk menghargai berkat Tuhan dalam hidup kita, dan bahkan kita bisa berbagi dengan orang lain. Nah, tentu banyak tantangan teman-teman ya. Mau hidup ugahari, kata orang hari gini gitu ya. Hari gini mau hidup ugahari, sok-sok rendah hati. Tapi ini bukan sok ya. Ini adalah sebuah ketenangan yang kita terima karena kita ada di dalam Tuhan. Tantangannya apa? Ya, kita hidup di zaman orang berlomba-lomba untuk memiliki lebih banyak, tampak lebih sukses, dan seringkali untuk hidup dengan kemewahan. Dan kita tidak terlepas karena kita ada di dalam dunia di sekitar kita. Beberapa tahun yang lalu waktu ikut AWG, saya ingat Kak Tadius pernah share beberapa slide gitu ya. Saya kutip slide beliau. Dia bilang, cara pandang duniawi. Kalau hati kita nggak konten dalam Tuhan, maka saya bahagia itu kalau apa? Apa bahagia itu? Oh, kalau saya kaya, banyak uang, banyak harta, sukses, berhasil di karir, bisnis, keluarga, masyarakat. Kalau begitu kita mengukur sukses dari materi dong. Nggak ada orang tua ngajarin anaknya matre.
Tapi tanpa sadar, nilai-nilai yang mungkin materialistis yang dunia berikan, itu kita berikan juga ke anak-anak kita, tanpa sadar. Misalnya ya, lihat itu, ini kalau arisan deh paling kelihatannya. Lihat itu anaknya ommu, itu namanya sukses. Lihat mobilnya, baru ganti mobil dia. Sehingga anak-anak kita tanpa sadar mungkin menangkap, oh papa saya, mama saya senang kalau materi yang namanya mobil itu dia peroleh yang baru. Jadi kita menurunkan tanpa sadar. Kita Kristen sih. Tapi sebenarnya nilai materi itu masih menjadi pola pikir kita. Saya bukan menolak materi. Tapi hati-hati mengukur kebahagiaan dengan materi. Wah, itu namanya sukses, baru pulang S2 dari luar negeri. Wih, apalagi kalau dari luar angkasa ya, lebih bangga lagi kali ya. Poinnya adalah silahkan kejar yang terbaik, tapi jangan pernah taruh harga dirimu, identitasmu kepada semua hal yang adalah pencapaian kita. Katanya apa sih saingan terberatnya Tuhan? Saingan terberatnya Tuhan adalah berkatnya sendiri. Karena kita sangat cinta berkat Tuhan. Bahkan kita mengidentifikasi diri kita dengan berkat yang Tuhan kasih sama kita. Hebat saya ya, saya sudah bisa ini, Tuhan kasih kesempatan ini. Wih, saya dapat. Itu berkat Tuhan. Banyak orang yang lebih cinta berkat Tuhan, kurang cinta Tuhannya. Berkat Tuhan kita butuhkan. Tuhan kasih. Tapi berkat Tuhan tidak seharusnya menggeser kita dari terus memandang kepada Tuhan. Konsumerisme sekarang ya. Wah, ini juga. Ya, nggak usah dosen ya. Mahasiswa juga bisa gitu ya. Klik, beli ini, beli itu. Ngapain belanja ini? Ngapain beli itu? Lucu. Kadang-kadang kalau istri saya beli barang gitu ya. Ini bang, baru beli kemarin. Buat apa? Kan kalau kita nanyanya kebutuhannya apa? Oh enggak sih, lucu. Beli barang karena lucu. Habis punya terus ketawa-ketawa gitu ya. Ya, saya sadar itu juga bagian ya. Laki-laki juga pasti ada yang dia suka ya. Perempuan misalnya seneng yang ini, yang laki-laki juga. Kenapa beli itu? Seneng aja gitu ya. Mohon tidak memberikan penjelasan katanya gitu ya. Belum lagi sekarang ya. All you can eat di mana-mana ya. Bahagia kalau bisa makan minum sepuasnya, main laki-laki perempuan sepuasnya. Hedon. Nih, dunia menawarkan begini. Saya bahagia kalau saya menikah dengan orang yang saya kasihi and live happily ever after. Kata Dius bilang itu mah individualis banget ya. Wah, saya bahagia kalau saya dapat apa yang saya idamkan. Kekristenan tidak menolak berkat Tuhan ya. Sekali lagi ya, kalau Tuhan kasih, puji Tuhan ya. Tapi cara pandang Kristen bicara lebih dalam. Saya dan saudara bahagia kalau hidup sesuai kehendak Allah. Beberapa orang karena hidup sesuai kehendak Allah nggak kaya-kaya amat. Beberapa orang karena tidak hidup sesuai kehendak Allah bisa kaya raya. Mana yang lebih bahagia? Ya, bahagianya kalau hidup sesuai kehendak Allah dan kaya raya. Wah, itu enak ya. Puji Tuhan. Tapi kalau saya punya kekayaan begitu rupa, saya mau pakai buat apa? Hati-hati kalau semua supaya saya bahagia, saya bahagia. Apakah kita juga mau membuat orang lain bahagia? Sehingga prinsip kekristenan, cara pandang tentang kebahagiaan bukan tujuan, tapi akibat. Karena saya ketemu Tuhan yang bisa membahagiakan, saya bahagia. Tapi kalau saya jadikan itu sebagai duit sebagai tujuan, nggak akan pernah bikin saya bahagia. Hidup yang diberkati karena ketaatan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan ingat, hanya Tuhan yang bisa memuaskan kita. Kita butuh uang. Jangan bilang nggak butuh duit ya. Saya ingat ada satu remaja datang sama saya, ya Kak Alex, ya bener ya kata Alkitab ya, akar segala kejahatan adalah uang. Saya bilang, Dek, baca benar-benar ayatnya. Akar segala kejahatan adalah cinta uang, bukan uangnya. Kalau kau nggak mau, uangnya kasih saya. Masih banyak pelayanan perlu didanai gitu ya. Tapi yang Alkitab larang, cinta uang. Uang kita butuhkan. Tapi uang bukan segalanya. Dengan uang orang bisa beli tidur, beli kasur empuk. Tapi dengan uang orang belum pernah bisa beli
nikmatnya tidur. Orang kaya kasurnya 10 juta, mau tidur minum obat tidur. Pemulung di pinggir jalan gelar koran, blek langsung ngorok begitu ya. Kadang-kadang saya mikir ya, bukan uang yang bisa membeli banyak hal. Dengan uang saudara bisa beli obat, tapi saudara nggak pernah bisa beli kesehatan. Dengan uang saudara bisa beli buku, tapi dengan uang saudara belum bisa beli kepintaran. Karena itu dari Tuhan. Kesehatan, kepintaran, nikmatnya tidur. Jangan melupakan relasi dengan Tuhan hanya karena kita sudah sangat menikmati berkat Tuhan. Belajarlah membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Kadang-kadang ini yang susah ya. iPhone 15 keinginan atau kebutuhan ya. Anak siswa remaja tuh sukanya minta gitu ya. Dia bilang, wah itu keinginan yang dibutuhkan bang, katanya. Kalau itu mahal, tapi kita butuh, kita akan kejar untuk beli. Sementara sebaliknya, meskipun itu murah, tapi kita nggak butuh, ya harusnya kita nggak usah beli. Nah logikanya kan begitu ya. Tapi ya kadang-kadang ya kerakusan hati kita. Ya beli aja nanti naik bulan depan, ya benar juga. Tapi apakah kemudian kita butuhnya sekarang? Nah, itu yang jadi pergumulan dalam kehidupan kita. Hari ini saya berhenti di sini untuk menjelaskan kepada saudara hustle culture. Tapi di dalamnya secara Kristiani saya lihat pentingnya memiliki spiritualitas keugaharian. Yang benar-benar menikmati relasi dengan Tuhan. Yang akhirnya juga hidup kita bahkan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saya berhenti sampai sini. Silahkan teman-teman dalam waktu yang ada, kalau mungkin ada yang mau bertanya, ada yang menanggapi, saya persilahkan dalam waktu 5-10 menit ke depan. Sehingga juga kita bisa sama-sama diperkaya ya melalui materi yang dibagikan hari ini. Nanti slide-nya saya akan bagikan juga. Terima kasih Kak Alex. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan. Bisa langsung raise hand atau bisa juga melalui chat room. Bang Charles mau share something? Boleh Bang? Iya, silakan. Ya, terima kasih Bang Alex untuk seri firman Tuhan hari ini. Saya kira ini juga hal yang sekarang terjadi ya, artinya bukan hanya di kalangan dosen tapi juga di gereja juga Bang, saya perhatikan juga sama ya. Artinya memang semua pelayan Tuhan lah ya, tidak terlepas bahwa kita juga bisa jatuh juga ke dalam jebakan yang hustle yang tadi Bang. Artinya kita bekerja, jadinya lupa ya segala sesuatunya begitu. Nah, saya juga tadi merenung juga ya, ini saya memang sepertinya di rumah juga tidak banyak begitu ya, lebih sering di luar begitu. Saya tadi berpikir-pikir ini saya jangan-jangan saya sudah di sini sekarang nih gitu ya. Waktu tadi Abang pertama kasih tadi gambaran yang tadi itu, waduh, penuh dengan pekerjaan nih, saya masih banyak banget di pekerjaan gitu ya, belum selesai gitu. Padahal ini hari Sabtu kan. Jadi terus besok juga harus sudah kembali lagi begitu. Jadi saya pikir-pikir tadi, ini kayaknya saya sepertinya berkejaran dengan target yang kita sudah bikin, tapi apa betul gitu? Nah, karena gini ya Bang, maksudnya kita kan banyak tuntutan ya Bang ya, misalnya tuntutan dari pekerjaan, dari kampus, apalagi sekarang kan semua untuk IQ gitu ya, IQ itu kan indeks kinerja utama kampus ya, semua dosen dituntut untuk berlomba-lomba lah begitu ya untuk mengejar IQ begitu Bang, dan akhirnya ya ke sana semuanya begitu Bang. Cuma tadi memang ada satu sisi tadi. Saya 2 minggu lalu itu saya sempat berhenti sakit ya, sakit terus nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Ya seperti Abang bilang tadi itu, jadi kadang memang akhirnya ketika kita sakit baru sadar, ya kita bekerja kok untuk sakit jadinya kan gitu ya. Jadi terima kasih Bang untuk ininya, saya juga kayaknya perlu reorientasi lagi nih. Sebenarnya saya ini lagi sedang mengejar IQ kah atau mengejar tuntutan pekerjaan atau yang mana gitu ya. Padahal tadi di awal tadi slide pertama Abang tadi itu yang John Stott mengatakan kan
kemuliaan Tuhan ya tadi ya, untuk diri kita juga, untuk sesama. Jadi saya kira itu menjadi refleksi pribadi buat saya. Itu yang pertama Bang, makasih untuk sharingnya Bang. Jadi saya mengaminkan itu Bang. Jadi apa yang Abang sampaikan ini sangat, buat secara saya secara pribadi sangat semacam cerminan begitu ya. Kayak kemarin itu kan 3 kandidat capres kan suruh bercermin ya. Nah hari ini saya bercermin nih dengan apa yang Abang sampaikan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ngelihat ada semacam fenomena begini ya Bang ya. Anak-anak zaman sekarang ini, anak-anak cilik, generasi Z ya, kebetulan mahasiswa sekarang kan generasi Z ya. Saya kaget kemarin gini, Bang, ini baru kemarin kasusnya. Waktu saya ngajar sore hari, saya tuh mahasiswa itu saya tidur kan dia, jam 3 gitu, kemarin hari Kamis. Terus saya tanya, kenapa dia tidur gitu? Dia bilang nggak makan Bang. Kok nggak makan? Iya, saya lapar Pak katanya. Terus saya tanya, kok bisa nggak makan? Saya nggak punya uang. Saya kaget Bang, HP-nya aja iPhone, sepatunya Nike gitu ya, tasnya bagus gitu. Tapi nggak ada uang untuk makan. Saya nggak tahu dia berbohong atau tidak, tapi saya agak kaget kalau sampai anak bisa beli barang yang mahal, tapi untuk uang makan ada gitu. Nah, ya, jadi maksud saya itu apakah itu semacam apa yang tadi Abang sampaikan itu ya, untuk mengejar semacam status begitu ya. Jadi membeli sesuatu yang tidak perlu begitu. Nah itu gimana Bang ya kita menyikapinya? Kan ini sekarang mahasiswa ini generasi Z ini lebih pada, karena mereka kan lebih kepada media sosial, status ya, lebih mengejar status dia dilihat teman daripada memperhatikan diri sendiri. Betul. Nah kita dosen kan akan berhadapan dengan mereka ya, gimana nih cara mungkin Abang ada pengalaman. Makasih Bang. Thank you Bang Charles ya. Saya sadar betul ya melayani, apalagi saya kan masih bergaul lah sama anak SMA, sama anak mahasiswa ya, seperti yang teman-teman alami gitu. Memang ini generasi yang unik ya. Nggak bisa juga kita bilang cuma satu labelnya, ini generasi yang begini gitu ya. Potensi banyak, tapi mereka mungkin perlu ya. Disinilah saya lihat ya, kalau teman-teman bisa jadi dosen yang tidak hanya membagi ilmu ya, tentu kan nggak gampang ya, tapi juga bagi hidup, untuk menolong mereka menyusun ulang prioritas hidup. Termasuk ya masalah tadi ya, kadang-kadang nggak makan. Saya ketemu ada yang kemarin bikin status begini, ada yang mau foto gua bugil nggak katanya. Gua kirim, asal kirimin gua skinnya game apa gitu. Jadi ada yang screenshot gitu ya. Dan kan logikanya dia mau mempertontonkan tubuhnya hanya supaya dapat satu skin dari sebuah game online gitu ya, yang dia sedang mainkan begitu, yang memang harganya cukup fantastis kira-kira begitu. Nah saya pikir gila ya, dia pinter, tapi dia tukar sama hal-hal yang receh, yang ya hanya untuk main game gitu loh. Sesimpel itu gitu. Ini waktu iPhone yang sebelum ini keluar, saya baca juga seorang remaja SMP di satu kota di Jawa Tengah mengiklankan begitu ya, om-om yang mau pakai dia satu malam, ya udah yang penting bayarnya, kasihnya HP seperti itu. Nah, itu yang hal-hal yang saya pikir ini nggak tersentuh ya. Mereka tuh sangat menginginkan sesuatu yang mungkin bisa di flexing tadi, yang kayak kata Charles bilang ya. Mereka bisa banggakan, pasang di status, tapi mengorbankan hal-hal yang sangat real dalam diri mereka. Baik itu makan, itu kan basic needs ya. Maksudnya bodoh banget gitu, untuk hal yang itu lu luar biasa, buat makan masa nggak ada duit, kira-kira begitu. Nah tapi saya sadar betul ya, bahwa itulah tantangan kita melayani generasi ini. Sehingga kalau teman-teman jadi dosen-dosen yang ada di kampus ya, mungkin titipan pesan sponsor ya, perjuangkan, dampingi PMK. Siapa lagi yang akan jangkau mereka gitu? Apalagi kalau mereka bukan anak Tuhan, yang PMK aja kadang-kadang kita susah menjaganya gitu ya. Perjuangkan gitu. Tapi kalaupun mereka nggak ke PMK, hidup teman-teman itu jadi dosen-dosen yang bahkan bisa membagi hidup, bukan cuma bagi ilmu gitu ya. Dan saya pikir mungkin orang-orang seperti itu bisa masuk dalam list doa kita, jadi perhatian kita untuk kita ajak makan, untuk kita ajak ngobrol, mungkin untuk hanya menyusun ulang apa sih prioritas hidup ya.
Ya syukur-syukur kita bisa perkenalkan Yesus, tapi kan bagi saya jangan sampai itu juga jadi hambatan ketika kita tidak bersaksi dengan tepat. Tapi tolonglah orangnya, saya pikir begitu. Dan itu nggak 1-2 ya, makin banyak. Nah makanya kalau ada juga teman-teman ketemu YouTube yang baik atau mungkin IG yang baik, coba postingin, bagiin ke mereka ya. Paling nggak share aja. Lu lihat ini ya, nanti lu apa tanggapanmu, kabarin bapak misalnya atau kabarin ibu gitu. Tapi itu akhirnya saya lihat memang pendekatan pribadi itu menolong. Mimbar itu saya senang sih ya, masih dapat mimbar-mimbar ke kampus-kampus. Tapi saya sadar setelah saya pulang KKR, khotbah, siapa yang dampingi ya? PKK kalau dia Kristen ya. Sekarang juga di agama seberang kan mentoring mereka kuat banget ya. Tapi juga tetap banyak yang nggak terjangkau. Mungkin itu secara umum tanggapan saya, Las. Ya, makasih, Bang. Sama-sama. Terima kasih Kak Alex. Ada lagi teman-teman? Ada lagi? Bang Joni. Silakan Bang Joni. Singkat mau tanya nih, Alex tadi yang keugah harian itu ya. Iya. Menarik ya, saya juga baru nyadar ini kata ini setelah Kak Alex sampaikan di khotbah ini. Tapi bagaimana kita bisa, mungkin apakah ada tips ya atau mungkin hal yang practical things begitu untuk kita bisa mudah diingatkan untuk tetap hidup sederhana itu gitu. Maksudnya supaya enggak, karena tadi kan kaitannya, kalau saya pernah dengar khotbah dari Bang Sagala dulu ya, almarhum, atau Kak Alex juga mungkin pernah juga, saya mahasiswa yang peristiwa Yesus mengunjungi Marta dan Maria itu kan. Maria telah mengambil yang terbaik yang tidak bisa diambil daripadanya, bahwa berpikir sederhana itu yaitu fokus pada satu hal. Dikatakan bahwa fokus pada dua hal itu sudah sangat banyak itu. Satu hal saja sudah cukup begitu. Nah, maksudnya bagaimana supaya kita bisa itu tadi ingat gitu untuk udah hari dan fokus itu supaya nggak jauh melenceng gitu. Itu jawabnya memang susah ya, John. Karena begini ya, kadang-kadang kita berpikir hidup sederhana itu lalu nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh. Jadi kadang-kadang itu jadi standarnya juga jadi ganda sebenarnya. Kalau saya sih mikirnya begini ya, kita hidup di hadapan Tuhan, coram deo lah. Kita masing-masing bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Lalu ingat bahwa kalau tips sih saya suka ambil, saya ada tips-tips yang dapat dari yang dulu-dulu gitu ya. Tapi memang akhirnya yang paling penting itu bisa membedakan keinginan kebutuhan. Bisa membedakan itu aja udah menolong. Lalu juga miliki komunitas ya. Komunitas yang mungkin entah KTB kita, KTB teman-teman yang paling tidak bisa jadi tempat untuk saling mengingatkan. Bahwa apa sih yang kita kejar dan seterusnya. Itu semua saya pikir jadi cara yang Tuhan pakai untuk mengingatkan kita. Memang sulit hidup sederhana ini ya. Kenapa ya yang namanya standar kemiskinan itu ada? WHO keluarin ya standar kemiskinan $2 per hari. Kenapa nggak ada standar kekayaan ya? Kalau udah lebih di sini udah kaya nih, udah nggak boleh melebihi itu gitu ya. Kalau standar kemiskinan kita bisa bilang kasihan banget ini miskin, masa satu hari cuma $2 misalnya ya, sekian ya gitulah. Tapi itulah realitanya. Kita perlu punya sistem dalam diri, sistem di sekitar kita, relasi kita dengan Tuhan lah kuncinya ya. Kalau ini Bang Tadius nih ya, Bang Tadius kasih tips-tips and trick ya. Tapi ya ini kembali lagi kan, kita butuh orang untuk mengingatkan kita. Belilah barang-barang bukan karena prestis, tapi karena
dulu deket UI, saya kaget juga tuh ya. Ada yang jual di Kober itu. Saya waktu itu lagi lewat, atau ada zaman saya jual sepatu Reebok 25.000. Wih, saya deketin dong ya, Reebok 25.000. Begitu deket, E-nya 1, Reebok. Itu bentar lagi robek tuh sepatu ya. Tapi itu ya, di situ saya jadi sadar, memang kita kalau beli sesuatu seringkali bukan barangnya yang utama sih, mereknya sih. Ya, itu jadi sadar juga. Walaupun ini ya kita kan biasa bilang kan beli yang bagus supaya pakainya lama. Ya kalau itu memang benar pertimbangan kita, silahkan. Tapi hati-hati kalau prestis. Tolak segala hal yang mendatangkan kecanduan, keterikatan. Bangunlah kebiasaan memberi barang-barang kepada orang lain. Pada dasarnya, kata Bang Tadius, kita ini pengumpul sampah. Kalau kita mengoleksi barang-barang yang kurang bermanfaat, jangan punya banyak barang. Kalau baju kita nambah, terus hati-hati nanti lemari bajunya nambah. Jadi caranya supaya nggak nambah lemari baju, tips praktisnya dulu, kalau terima satu baju, harus ada satu baju keluar dari lemari. Nah, itu dulu prinsip saya sama istri ya. Tapi ketika barang nambah juga, sekarang jadi bingung juga gitu ya. Mau ngasih juga, kadang-kadang makanya seneng kalau anak-anak mahasiswa, ini ada baju bekas misalnya ya. Masih ada yang gitu-gitu jual baju bekas, ya kita kasih lah ya. Itu kesempatan kan bersih-bersih lemari gitu. Kalau enggak, kita tuh kumpul sampah. Belajar untuk tidak mempercayai apa yang diiklankan. Saya sudah ketemu beberapa teman yang hancur karena pinjol. Hati-hati ya teman-teman ya. Itu, aduh, hati-hatilah dengan iklan-iklan untuk bilang pakai dulu ya. Semua sekarang ada pay later-nya ya. Pay later. Waduh, ngeri ya. Waktu dia terikat pinjol, saya bilang, kenapa kamu bisa terikat pinjol? Dan saya taunya itu paling limitnya cuma 1 juta. Ya, tapi dia terikatnya 15 pinjol. Ya hancurlah hidupnya gitu ya. Membayar bunga aja nggak habis. Belajar untuk menikmati barang tanpa harus memiliki. Nah, memang di Indonesia kadang masih susah. Apalagi kalau buat teman-teman saintis ya. Kadang-kadang kalau di luar negeri kan cukup ke perpus ya, nggak usah beli semua bukunya. Tapi kalau di sini kan ya perpus jauh atau apa ya, sehingga kadang-kadang memang kalau kata dia kasih contoh, membeli rumah dekat pantai. Banyak pemilik rumah pantai yang terlalu sibuk tidak bisa menikmati. Sekarang katanya paling enak jadi apa? Maaf ya, saya nggak sedang merendahkan ini tertentu ya, pekerjaan tertentu. Tapi ada yang bilang paling enak jadi ART. Waktu kita datang ke rumahnya, bapak mana? Kerja. Ibu mana? Kerja. Anaknya mana? Lagi sekolah, lagi kuliah. Siapa yang nikmati di rumah? ART. Netflix, senang gitu ya. Punya duit banyak, beli rumah lagi 1. Beli rumah. Siapa yang tinggal? ART. Bapak mana? Kerja. Ibu mana? Kerja. Anak-anak sekolah di luar negeri. Wah, yang nikmatin ART. Punya duit lebih banyak, beli 1 lagi rumah di puncak. Di tempat dingin gitu ya. Siapa yang tinggal? Tukang kebun ya, istrinya tukang masak. Kita datangnya kapan? 1 tahun 1 kali. Syukur-syukur kalau datang. Jadi kadang-kadang memang kita perlu mikir ya. Kita perlu punya nggak? Kalau kita punya dan kita punya kapasitas untuk memiliki, tanya lagi. Kalau saya punya, bisa nggak saya maksimalkan untuk sesuatu? Nah, itu kan mengingatkan diri ya. Ini yang tadi, hati-hati dengan dunia ini terlalu banyak pilihan. Jadi jangan habiskan waktu untuk memilih. Kata-kata dia, fokus pada tujuan utama. Jadi sebenarnya ini slide penutup saya. Spiritualitas keharian mengajarkan kita untuk hidup dengan rendah hati, merasa puas dengan rahmat Tuhan, dan selalu siap berbagi dengan orang. Ingat aja, kalau kantongmu lagi tebal, berarti mungkin ada kantong-kantong lain sedang tipis. Nah, itu bagian kita untuk... Jadi nggak apa-apa, terima berkat Tuhan, nikmati. Tapi ingat, jangan-jangan Tuhan sedang nitipin kita untuk kita salurkan ke bagian lain. Kita mesti cari cara, John ya, gimana mengingatkan diri dan juga komunitas di sekitar kita. Thank you. Thank you, Alex. Ya, terima kasih Kak Thank Alex. you. Mungkin sudah cukup ya untuk sesi tanya jawab pada sore hari ini. Kita lanjutkan pengumuman, lalu kemudian dilanjutkan dengan durasi apa.